Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pembelajar di channel Ruang Belajar IPS. Salam belajar. Pada kesempatan ini, channel Ruang Belajar IPS akan menyediakan soal-soal latihan bagi Anda yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Soal-soal latihan ini juga akan dilengkapi dengan kunci jawaban. Nah, bagi Anda pembelajar yang sedang duduk di kelas 8, maka silahkan Anda manfaatkan soal-soal latihan ini sebagai persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Selamat belajar. Dasar pembentukan organisasi ASEAN adalah A. Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1968. B. Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. C. Deklarasi Yangon pada tanggal 8 Agustus 1966. Ataukah D. Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 8 Agustus 1967. Kunci jawabannya adalah B. Jadi organisasi ASEAN dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Kita ke soal selanjutnya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan A. Keterkaitan antar ruang, B. Hambatan interaksi antar ruang, C. Tidak berkembangnya ruang, D. Hancurnya interaksi antar ruang. Jawabannya adalah A. Keterkaitan antar ruang. Kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia disebut A. OKI, B. MEE, C. MEA dan AFTA, D. PBB. Jawabannya adalah C. MEA dan AFTA. Perhatikan tabel berikut. Silakan Anda baca. Dari tabel di atas, negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang mempelopori berdirinya ASEAN terdapat pada kolom nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya kolom nomor 3 atau C. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara hampir seluruhnya pernah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa.
Di antara negara-negara anggota ASEAN yang tidak pernah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa adalah A. Indonesia, B. Kamboja, C. Singapura, D. Thailand. Jawabannya adalah D. Thailand. Negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah sangat kecil, namun memiliki kekayaan yang berlimpah, yang berasal dari minyak bumi dan gas. Hal tersebut menjadikan negara ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi. Pada tahun 1948, negara ini resmi menjadi anggota ASEAN. Negara yang dimaksud adalah A. Malaysia, B. Filipina, C. Thailand, D. Brunei Darussalam. Jawabannya adalah D. Brunei Darussalam. Upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dilakukan melalui 3 pilar ASEAN. 3 pilar tersebut terdiri dari kerjasama dalam bidang politik keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Adapun kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan adalah A. ASEAN berupaya meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. B. ASEAN terus berupaya meningkatkan pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara. C. ASEAN membentuk masyarakat ekonomi dan AFTA yang berarti wilayah perdagangan bebas ASEAN. D. ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Jawabannya adalah C. ASEAN membentuk masyarakat ekonomi dan AFTA, yang berarti wilayah perdagangan bebas ASEAN. Negara anggota ASEAN yang berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Teluk Benggala di sebelah barat negaranya adalah negara A. Indonesia, B. Thailand, C. Myanmar, D. Malaysia. Jawabannya adalah C. Myanmar. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Berikut adalah contoh bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial, yaitu A. Pertukaran pelajar dan beasiswa ASEAN, B. Pemberantasan terorisme di kawasan ASEAN, C. Pengamanan terpadu di kawasan perbatasan negara-negara ASEAN, D. Memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN yang tertimpa bencana alam. Jawabannya adalah D. Memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN yang tertimpa bencana alam. Perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, dikenal dengan istilah A. Mobilitas sosial, B. Integrasi sosial,
C. Interaksi sosial. D. Konflik sosial. Jawabannya adalah A. Mobilitas sosial. Seorang pemulung yang tidak tamat sekolah dasar berhasil menyekolahkan anaknya hingga tamat di perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana ekonomi, dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan milik pemerintah. Dari paparan tersebut merupakan contoh dari mobilitas A. Intragenerasi, B. Gerak sosial geografis, C. Vertikal ke atas, D. Antar generasi. Jawabannya adalah C. Vertikal ke atas. Pak Maman seorang manajer di sebuah perusahaan swasta terkenal di Jawa Barat dan sudah menjabat selama 12 tahun. Manajemen perusahaan kemudian memindahkan Pak Maman ke perusahaan cabang baru di daerah lain dengan posisi jabatan yang sama. Ilustrasi di atas menggambarkan bentuk mobilitas sosial secara A. Horizontal, B. Vertikal, C. Intergenerasi, D. Intragenerasi. Jawabannya adalah A. Horizontal. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, yang merupakan faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial terdapat pada kolom nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial yang mungkin dialami oleh individu atau kelompok di masyarakat antara lain adalah A. Mempercepat perubahan sosial, B. Terjadinya konflik di masyarakat, C. Meningkatnya kasus kenakalan remaja, D. Terjadinya gangguan psikologis atau kejiwaan. Jawabannya adalah A. Mempercepat perubahan sosial. Indonesia dikenal memiliki keragaman sosial, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Apabila seluruh elemen bangsa tidak bisa mengelola perbedaan, maka potensi disintegrasi dapat terjadi. Namun demikian, ada beberapa dampak positif dari kondisi suku bangsa dan budaya Indonesia yang beragam. Antara lain adalah A. Mendorong inovasi kebudayaan, B. Munculnya sikap empati budaya yang berlebihan, C. Ada persaingan antar budaya satu dengan yang lain, D. Memunculkan sikap budaya yang superior dari budaya lain. Jawabannya adalah A. Mendorong inovasi kebudayaan. Indonesia memiliki keanekaragaman sosial, budaya, dan agama. Setiap agama memiliki pedoman dan tata cara peribadatan yang berbeda-beda. Dalam agama Islam, setiap muslim yang sudah mampu untuk berkurban, maka wajib untuk melaksanakannya.
Kewajiban ibadah kurban ini dilaksanakan bersamaan dengan A. Isra dan Mi'raj, B. Hari Raya Idul Fitri, C. Hari Raya Idul Adha, D. Maulid Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah C. Hari Raya Idul Adha. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya yang beraneka ragam. Budaya tersebut berdampak pula terhadap aktivitas masyarakat secara langsung. Kondisi alam juga turut mempengaruhi perbedaan hasil kebudayaan setiap daerah, seperti bentuk rumah, kerajinan, atau peralatan yang lain. Hasil budaya di daerah Kalimantan memiliki corak dan fungsi berbeda dibandingkan dengan daerah lain, termasuk dalam desain rumah. Perbedaan yang ditunjukkan dari bentuk rumah tradisional dengan daerah lain di Pulau Jawa, karena di daerah Kalimantan memiliki alasan tertentu. Antara lain adalah A. Bentuk estetika dari budaya masyarakat Kalimantan, B. Menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada di Kalimantan, C. Menghindari dari segala ancaman bencana alam seperti gempa bumi, D. Menghindari berbagai ancaman lingkungan sekitar termasuk binatang buas. Jawabannya adalah D. Menghindari berbagai ancaman lingkungan sekitar termasuk binatang buas. Konflik yang melibatkan kepentingan dua negara atau lebih disebut konflik A. Pribadi, B. Antar kelas sosial, C. Internasional, D. Politik. Jawabannya adalah C. Internasional. Proses integrasi dapat dilakukan antara lain melalui proses akulturasi. Masjid Agung Kudus yang memiliki ciri perpaduan dua kebudayaan antara Islam dan Hindu berupa bangunan menara masjid berbentuk candi merupakan contoh proses integrasi dalam bentuk akulturasi. Proses akulturasi dapat dimaknai dengan A. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru yang sama dengan kebudayaan sebelumnya, B. Dua kebudayaan yang sama dan membentuk kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya, C. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang kemudian membentuk kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat atau ciri kebudayaan lama, D. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa meninggalkan sifat atau ciri kebudayaan lama. Jawabannya adalah D. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa meninggalkan sifat atau ciri kebudayaan lama adalah makna dari akulturasi. Bentuk integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan sebagai pilihan yang harus diambil, sehingga apabila tidak dilakukan memberikan banyak dampak negatif atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Disebut bentuk integrasi A. Normatif, B. Fungsional, C. Fisik, D. Koersif.
Dan jawabannya adalah D. Koersif. Baiklah para pembelajar sekalian, demikian dulu soal untuk latihan menjelang pelaksanaan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebagai media untuk Anda semua mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester. Ingat, jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.